Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun berada. Pagi hari ini kita sudah mulai turun lagi di kebun ya teman-teman. Setelah kita menyelesaikan tugas berada di dapur, rapi-rapi, juga bersih-bersih, dan juga menyiapkan menu pagi untuk hari ini. Setelah kita menyelesaikan serentetan tugas dan pekerjaan di dapur kita, saatnya sudah sekarang kita terjun kembali di kebun kita. Selain halaman dan pekarangan, aku manfaatkan untuk penanaman sayuran, buah-buahan, dan juga banyak jenis dari tanaman hias dan juga anggrek ya teman-teman. Juga aku manfaatkan untuk memelihara ikan ya, untuk lauk sehari-hari. Juga ada unggas dan juga ada toga. Nah, salah satunya toga atau tanaman untuk merawat kesehatan utamanya kulit ya teman-teman. Aku memiliki banyak ya dan menanam untuk tanaman suruh Cina. Teman-teman sudah pada tahu nggak ya manfaat dari tanaman suruh Cina ini? Dan nanti akan saya kasih tip untuk menanam ya atau memperbanyak dari suruh Cina. Nah, untuk khasiatnya saya ini sudah memanfaatkan atau sudah menggunakannya ya teman-teman, karena di usia yang sudah tidak muda lagi ini banyak sekali muncul ya permasalahan-permasalahan kulit, utamanya adalah flek dan juga keriput ya, kulit yang semakin kendor ya teman-teman ya. Dan setelah saya baca dari berbagai buku dan referensi, untuk tanaman suruh Cina ini memiliki khasiat ya yang sangat bagus sekali untuk memberikan nutrisi pada kulit wajah, kulit tangan, dan semua kulit ya teman-teman ya. Nah, kalau kulit semua tuh mesti memerlukan banyak gitu ya. Jadi sekali kita memetik, kalau kita gunakan untuk seluruh kulit kita, itu mestinya untuk tanaman itu harus kita tanam atau budidayakan. Nah, selain tanaman-tanaman hias ya yang bisa untuk menghibur hati, untuk berkegiatan, dan juga untuk healing, kita juga manfaatkan untuk tanaman yang satu ini adalah suruh Cina. Nah teman-teman, kita akan kasih tipnya bila mana teman-teman akan budidaya dan akan memperbanyak ya dari suruh Cina. Suruh Cina ini tidak ada selama ini ya yang membudidayakan atau menanam, karena selain mungkin tidak mengerti akan manfaat dan khasiatnya, mungkin secara kebutuhan sehari-hari itu mungkin memang tidak sebagai konsumsi makanan. Nah, oleh karena itu dia tumbuh liar teman-teman, dan tumbuhnya itu tidak di tempat yang seperti dirawat atau ditanam orang, tapi dia itu lebih suka ya hidupnya itu berada di batu bata ya, pokoknya di lahan yang banyak terdiri dari batu bata. Terus ada yang di ini ya trites itu ada di antara tanah dan dinding ya teman-teman, yang berlumut gitu ya. Dia akan tumbuh ya di tempat-tempat itu, tidak di suatu tempat yang subur atau biasa mendapatkan pemupukan ya, seperti tanaman-tanaman yang lain yang biasanya ditanam oleh kita atau juga para petani. Jadi yang justru sering itu berada di lahan ya yang berada di batu-batuan ya, di tritisan, atau juga berada di pekarangan yang menempel di batu bata seperti
gulma ya teman-teman. Tapi gulma yang satu ini sangat bermanfaat untuk perawatan kulit. Nah, aku tunjukkan. Memang sekilas seperti rumput ya teman-teman, seperti rumput, tapi sebetulnya ini adalah rumput yang bermanfaat ya, dan masih banyak orang yang tidak tahu akan manfaatnya. Nah, untuk lahan atau pekarangan ini di belakang ini saya paving seperti ini teman-teman ya. Ini masih ada resapan air, jadi tidak kita tutup dengan semen atau berlantaikan semen, tapi ini paving yang ada celah-celahnya untuk resapan. Nah, di sini ini tembok yang tidak aku semen juga, jadi hanya batu bata saja agar supaya terkesan alami. Selain itu juga menimbulkan adanya kelembapan dan udara yang sejuk ya teman-teman ya di sini. Dan aku juga cat hijau ini menciptakan suasana yang sejuk, teduh ya, dan juga hijau. Selain itu tanaman itu akan bisa segera adaptasi di tempat sini. Nah, untuk tanaman suruh Cina ini subur dan dia akan sangat tumbuh dengan bagus berada di sela-sela paving. Nah, dulu itu tidak banyak teman-teman ya, dan tidak saya cabut karena saya tahu manfaatnya akan suruh Cina ini. Ini adalah tumbuhan dari suruh Cina teman-teman ya, yang banyak ini aku tanam. Sebenarnya tidak aku tanam, tumbuh dengan sendirinya, dan ini tidak saya cabut ya. Dia seperti gulma sepertinya, seperti rumput yang tidak bermanfaat gitu. Tapi ini aku biarkan saja, dan akhirnya tuh tumbuh sangat banyak sekali teman-teman. Nah, seperti ini sering aku gunakan untuk perawatan kulit. Selain harganya murah, kita bisa tanam sendiri, dan tentunya ini sangat organik ya, tidak ada unsur kimia. Jadi seperti inilah mereka hidup ya, bertumbuh di sela-sela paving. Dan juga ini lahannya saya tambah dengan batu-batuan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau budidayakan suruh Cina ini, ada lahan ya, tidak luas, pokoknya dirasa cukup. Ini ditambahkan dengan kerikil atau grasak ya, batu-batuan yang bercampur pasir. Ini saya dapatkan, saya ambil dari sungai ya teman-teman, dan kita ini tambahkan ya di atas dari lahan ini, dan saya ratakan jadi seperti ini. Akhirnya dengan sendirinya akan ditumbuhi oleh suruh Cina ini. Nah, suruh Cina ini memang sangat bagus sekali ya untuk menutrisi kulit teman-teman ya. Dan secara pengalaman otodidak, dan saya juga sebelumnya mempraktekkan itu, membaca-baca di referensi dan buku-buku, ternyata suruh Cina itu memang bagus sekali untuk perawatan kulit. Nah, untuk budidaya seperti itu teman-teman bisa mencobanya. Jadi apabila teman-teman mau bikin masker, ini bisa kita ambil dari batangnya ini, jangan dicabut ya teman-teman, tapi kita potongi saja. Untuk batangnya kita ambil seperti ini, secukupnya sesuai kebutuhan kita. Nanti dia akan tumbuh lagi teman-teman, akan bercabang-cabang dan semakin rimbun, dan bisa kita manfaatkan untuk perawatan kulit, apalagi untuk lansia ya. Ini akan bagus sekali untuk merawat yang bisa mengencangkan kulit kita. Cukup sekian, udah banyak ya teman-teman. Lalu kita cuci bersih.
Nah, untuk yang berada di pot-pot bunga yang kita tanam, ini juga sering muncul ya dan tumbuh ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini bisa kita ambil seperti ini. Jadi dia itu memang tumbuh berada di batu-batuan ya, seperti ini. Ini juga ditumbuhi teman-teman ya, di pot-pot ini. Dan setelah kita ambil, ini nanti bisa kita cuci bersih ya teman-teman. Nah, setelah kita cuci bersih, ini nanti akan kita haluskan ya teman-teman ya. Kita haluskan. Setelah kita haluskan, nanti itu akan kita campurkan. Nah, seperti ini juga tumbuh di pot-pot seperti ini. Kita ambil saja. Kita udah dapat banyak ya teman-teman ya. Ini ya sudah cukup banyak seperti ini, dan akan kita cuci. Jadi selain di paving dan juga berada di pot-pot itu, di sela-sela tanaman kita itu banyak tumbuh dari suruh Cina ini teman-teman. Nah, yuk kita akan cuci dan akan kita haluskan. Nanti akan kita campur dengan air mawar dan juga meleknya ya dari mawar. Nanti bisa kita gunakan untuk maskeran. Jadi untuk menanamnya tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa ini ya, ada lahan atau mungkin bisa seperti di pot-pot ya, ditambahkan gerasa atau kerikilan batu-batuan ya teman-teman ya. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya, tidak usah kita tanam, nanti akan tumbuh dengan sendirinya dan akan subur. Dan kalau kita sedang menyiram tanaman, nanti itu juga suruh Cinanya bisa kesiram ya, nanti dia akan tumbuh dengan subur teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah kita sudah banyak mendapatkan suruh dari suruh Cina ini, baik kita akan cuci dan akan kita haluskan ya teman-teman, dan nanti bisa digunakan untuk pasta, untuk maskeran ya. Kurang lebih nanti 1 jam bila mana ini dilakukan rutin, kulit kita selain halus ya, itu bisa mengencangkan dan warnanya itu akan lebih cerah teman-teman. Oke teman-teman, kita akan cuci ya dan akan kita bikin pastanya. Kita cuci sampai bersih ya teman-teman ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu tentang tanaman suruh Cina ini, tapi barangkali juga masih ada teman-teman yang belum mengetahui. Baiklah, sudah bersih, sudah kita cuci ya. Misalkan nanti sisa bisa dimasukkan di plastik ya teman-teman, dan kita simpan di kulkas. Besok kita gunakan lagi. Untuk pemakaian untuk pasta atau masker dari suruh Cina ini bisa setiap hari ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai, sudah bersih. Nah, kita haluskan ya teman-teman seperti ini. Nah, nanti setelah halus ini akan jadi pasta. Dah, demikian nanti kita haluskan. Setelah halus, aku hanya memiliki dari melek dan juga dari air mawar ini di rumah. Barangkali teman-teman memiliki untuk pembersih atau meleknya dari merek apa, silahkan ya teman-teman. Kalau aku hanya memakai ini yang murah meriah, dan ini saya bisa menggunakan sudah bertahun-tahun. Setelah kita campurkan dengan melek dari mawar ya, dari ini Viva dan juga air mawarnya, jadilah pasta. Sekali lagi teman-teman bisa mencampurkan dari yang dimiliki teman-teman ya, menggunakan air
atau ini ya, pembersih dan penyegar ya. Barangkali bisa dari Sari Ayu, Mustika Ratu, Wardah ataupun itu. Monggo disilahkan. Dan akhirnya jadilah pasta seperti ini teman-teman. Nah, setelah jadi pasta seperti ini bisa siap untuk kita oleskan di wajah. Jadi ini akan sangat manfaat sekali ya untuk tanaman sirih Cina itu. Jadi teman-teman, kalau di sekitar rumahnya ada suruh Cina itu jangan sampai dicabut dan dibuang. Tapi karena mungkin terlalu banyak atau mengganggu, silahkan, tapi bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya, untuk pasta yang bisa untuk merawat dari kulit wajah, tangan dan kaki. Oke teman-teman ya, selamat mencoba, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.